four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada, para penonton baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana di malam hari ini alhamdulillah di tempat saya tidak hujan dan ternyata hangat dan lebih hangat ya acara malam kita hari. Kenapa hangat dan berbeda dengan acara-acara sebelumnya? Dikarenakan kita akan melihat menonton dialog yang dulu itu sempat terjadi Kristen versus Kristen. Nah, sekarang berbeda. Yang dulunya Kristen sekarang sudah tidak Kristen lagi sebagaimana pengakuannya. Di mana tema kita malam ini yaitu Yesus Tuhan ataukah manusia. Nah, ini temanya ya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman saya selalu mengingatkan silakan memberikan komentar yang terbaik, komentar yang santun. Dan jika teman-teman memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sodako, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Di mana teman-teman ketika telah mentransfer sejumlah uang, bisa mengkonfirmasi ke nomor HP atau WA yang ada di teks berjalan ini selama 24 jam. Namun, jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar mana tempat tersebut kelak akan dibangun pesantren modern atau hit, di mana 1 meternya itu 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang petransferan Anda biar kode tersebut ketika teman-teman transfer dengan menyertakan angka 1 di belakang petransferannya, supaya dari pihak Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid mengetahui bahwa itu dananya khusus untuk pentransferan pembebasan lahan seluas 6 hektar. Selanjutnya bagi teman-teman nih, di mana channel Gram Mualaf ini perlu diketahui bahwa channel satu-satunya di mana channel tersebut semuanya berafiliasi ke channel Gram Mualaf, di mana channel Gram Mualaf selalu menayangkan berbagai acara berbagai acara secara serempak, di mana hal itu disiarkan ke 21 channel secara langsung. Wow ya, satu-satunya di Indonesia. Jadi teman-teman silakan subscribe, like, dan share channel Gram Mualaf dan juga channel-channel lainnya seperti Timo Koriban, Mualaf Channel, Menachem Ali, Edi Prayitno, Aristo Channel, channel saya sendiri yaitu Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat TV, dan Ezra Visa. Di mana acara malam ini yang begitu spesial melebihi martabak telur spesial, ya, Yahudi Ortodok versus Kristen. Di mana acara malam ini disiarkan tidak saja di channel Gram Mualaf, melainkan juga di channel saya, Akademi Kristologi, Edi Prayitno, Aristo Channel, Kristologi Center, Mualaf Channel, Viral Indonesia, Riva Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Bamtri, Rabiadians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulfikar Official, Zulkifli M. Abbas, The Muslim Apologist, dan channel yang terakhir, Lugahon Tambunan. Oke, untuk menghemat waktu dan terlihat dulu ini sudah tidak sabar ya, pembicaranya akan kita tampilkan. Pembicara terlebih dahulu dari pihak Kristen. Oke, ini Bang Luga. Lugahon Tambunan. Selamat malam Bang Luga. Apakah sudah jelas suara merdu saya ini? Tapi sayangnya Bang Luga, suara Anda tidak terdengar dengan jelas. Bisa ini suaranya jangan di sip. Bagaimana Selamat malam Bang Fakrudin, siap-siap. Selamat. Oke, selamat malam. Dan ini jelas ya suara saya ya? Ya. Oke, kan kita tampilkan pembicara kedua yang dimana beliau ini asalnya Kristen Mesianik, sekarang beralih ke Yahudi Ortodoks, yaitu Saudara Valen. Selamat malam Bang Valen. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Bisa ditampakkan wajah gantengnya? Lagi kebetulan sudah pakai HP, saya nggak pakai laptop. Bisa, itu bisa ditampakkan wajahnya. Tapi kalau kita pakai buka cam ini nanti bisa error ini HP. Memori udah terlalu full. Kita coba saja dulu ya, karena posisikan seperti itu sejak awal kita
menampakkan wajah. Ya, adapun nanti pas out nanti kita bisa dikembalikan lagi seperti itu Bang Valen. Biar para penonton pun mengetahui secara psikisnya gitu kan seperti itu. Oke, sebentar. Nah, oke, siap. Oke, sambil menunggu Bang Valen, silakan nih bagi teman-teman yang ingin tampil seperti Bang Tambunan, Bang Valen, silakan Anda jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk berpartisipasi sebagai pembicara dialog di channelnya Gram Malaf one by one. Ke link ini ya, di link ini akan nanti saya kirimkan ke live chatnya. Seperti itu, jangan lupa ketika Anda mendaftar cek kembali dengan baik nomor WA supaya nanti pihak kami menghubungi. Adapun yang telah mendaftar tolong untuk bersabar karena jadwal kita penuh. Oleh karena itu ya tentu saja setiap tampilan yang itu harus antri teman-teman ya. Kita budayakan budaya antri ya teman-teman, seperti itu. Oke. Dan ini ya tema kita malam hari ini yang barusan saya bertanya sebelum di live kan kepada kedua belah pihak apakah keduanya sudah sepakat untuk membahas hal ini, tema seperti yang ada di layar kaca teman-teman, dan beliau menyatakan keduanya itu sepakat. Ya, sepakat untuk tidak sepakat dalam hal ini. Seperti apa jalur atau alur dialognya? Nah, ini sudah kelihatan wajah gantengnya. Udah ada. Udah. Oke. Oke, saya tanya kembali ya. Ini temanya sudah sesuai dan sepakat antara Bang Luga dengan Bang Valen ya. Oke. Mari kita tampilkan inilah rule dialog di kita malam hari ini, di mana rule dialog yang ada itu telah disepakati oleh PDD Persatuan Debater, dan ini rule seperti biasa karena sering ditampilkan otomatis kedua belah pihak ini yang sering warawiri di Gram Malaf ya, di luar kepala lah. Namun demikian bagi teman-teman nih para penonton yang baru tampil atau baru melihat, oh ternyata seperti ini pola dialognya, akan saya bacakan. Season pertama 7 menit, masing-masing pihak memberikan presentasi. Siapa yang terlebih dahulu memberikan presentasi silahkan. Season kedua 2 menit bertanya, 7 menit menjawab, dan itu berulang ya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Season ketiga 7 menit memberikan closing statement masing-masing pihak, memberikan kesimpulan seperti apa. Namun tetap sebelum acara dimulai kami berharap semua yang disampaikan itu untuk menjaga kesantunan. Apa yang disampaikan itu harus santun dan tidak ada olok-olokan ataupun penghinaan. Seperti itu bisa dipahami ya Bang Luga sama Bang Valen. Oke, ada pertanyaan? Siap. Ada pertanyaan terhadap pola dialog yang sering kita terapkan? Nggak ada, udah paham. Oke, bagaimana Bang Luga? Ya, oke. Oke, jika seperti itu pertanyaannya dari saya, siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Apakah Bang Luga? Apakah Bang Valen? Saya juga nggak apa-apa. Siapa? Bang Luga atau Bang Valen? Saya. Oke, berarti Bang Luga ya tampil terlebih dahulu. Jika seperti itu, siapkan diri Anda untuk memberikan presentasi. Silakan Bang Luga, selama 7 menit Anda berikan presentasinya, dan maaf Bang Valen akan kita off-kan dulu suaranya ya. Selama 7 menit waktu berjalan, pernyataan diberikan. Monggo Bang Luga. Oke. Selamat malam semuanya. Shalom, God bless you. Buat penonton di seluruh tanah air, kita akan membahas konsep Yahudi dan Kristen. Ya. Pertanyaannya adalah apakah Yesus adalah Tuhan? Ya, Yesus adalah Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Ya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mati, bangkit, dan naik ke sorga. Adapun Elia naik ke sorga, tapi dia tidak mati. Dia tidak turun dari sorga. Ya. Kebangkitan dan kematian Yesus ini menjadi fakta dan bukti bahwa Tuhan itu ada. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit dan naik ke sorga, maka apa yang dikatakan oleh para nabi itu hanya hayalan. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, Matius 5. Ya. Artinya kalau tidak digenapi, semua yang disampaikan oleh para nabi itu akan menjadi hanya omong kosong. Misalnya Musa membelah laut, sudah sebegitu hebatnya dia membelah laut. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Sia-sia kan dia membelah laut, tapi dia sendiri mati kan. Padahal dia udah bercerita, Yahweh Adonai adalah Tuhan semesta alam. Bangsa Israel sudah gemetar kan lihat Musa.
udah laut dibelah, udah wah mujizat-mujizat yang begitu hebat. Tapi apa yang terjadi? Dia sendiri mati. Pada saat dia mati, dia tidak bisa memastikan apa yang disampaikannya itu sekalipun sudah ada mujizat. Apa yang disampaikan oleh Musa itu hanya 50% bahwa terbukti yang diceritakannya itu adalah Tuhan. Tidak 100%. Makanya Rasul Paulus berkata, apabila Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kita. Ya kan? Artinya Musa pun yang pernah bercerita tentang Taurat itu sia-sia. Karena kenapa? Musuh terbesar manusia bukan hanya sekedar menonton laut terbelah. Musuh manusia ya boleh-boleh saja laut terbelah. Langit berguncang dibikin Musa atau dibuat mujizat oleh para nabi-nabi yang lain. Ya kan? Tapi musuh yang terbesar adalah maut. Ya kan? Musa pun mati. Nah, Musa ini kan nabi andalannya orang Yahudi. Nah, kalau Musa aja mati, siapa yang jamin omongan Musa itu benar? Tuhannya benar apabila yang menyampaikannya juga bisa menunjukkan bukti. Tapi kalau misalnya ngomong kegedean, oh Tuhan kami Tuhan yang maha besar, tapi yang menyampaikannya juga mati. Semua jadi omong kosong, ya kan? Sama seperti saya, Luga ngaku orang kaya, Luga adalah orang kaya. Tapi pada saat nyata sehari-harianya tidak ada bukti. Ya semua jadi omong kosong, ya kan? Valen juga mengatakan Allah Hashem adalah yang maha kuasa. Mana buktinya? Ya itu yang tertulis loh. Yang tertulis ini tulisan, bukan bukti. Emang kau mau menyembah tulisan, ya kan? Kita tidak menuhankan tulisan di sini. Kita mau ingin melihat bukti siapa yang adalah Tuhan, ya. Kalau Musa saja nabinya Valen yang terbesar, ya, nabinya Yahudi mati, lalu apalagi yang mau dibahas? Oh tapi Hasyemnya, mana bukti Musa itu ketemu Hashem? Mana buktinya Musa di sorga? Nggak ada buktinya. Emang siapa yang lihat Musa di sorga? Tetapi memang Musa itu nabi. Dia nabi karena ada yang memastikan. Siapa yang memastikan? Yaitu Yesus. Karena Yesus mati dan bangkit. Dan Yesus juga memberikan kesaksian tentang Musa. Bahwa Musa adalah seorang nabi. Berdasarkan apa? Karena kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Musa pun nggak ada gunanya. Sangat tidak berguna. Apa coba gunanya? Dia aja mati kok. Ya kan? Semua nabi-nabi mati semuanya. Elia naik ke sorga tapi dia nggak bisa membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Kita nggak tahu benar nggak dia ke sorga apa enggak, ya kan? Siapa yang jamin dia naik ke sorga? Jangan-jangan dia ngumpet di gunung sana lagi kan? Nah, semua itu akan menjadi sia-sia apabila Yesus tidak mati dan bangkit dan naik ke sorga. Makanya Rasul Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami apabila Kristus tidak dibangkitkan. Nah, satu-satunya yang bisa bangkit dari antara orang mati adalah Yesus. Ya, walaupun ini kontroversi bagi orang Yahudi. Orang Yahudi membantahnya dengan apa? Dengan kematian mereka. Rabi-rabi Yahudi semua mati. Terus udah mereka di kuburan, mereka mau bantah Yesus lagi yang naik ke sorga. Terus mereka mau membantah lagi, Yesus tidak bangkit. Lu tahu dari mana Yesus tidak bangkit? Emang lu tetangganya Yesus? Emang lu adiknya Yesus, saudaranya Yesus? Pernah satu kosan sama Yesus? Kan enggak. Rabi-rabi Yahudi itu kan hanya orang yang hidup di Israel, bukan saksi mata. Waktu Yesus dibawa naik ke Gunung Tabor, apa rabi-rabi Yahudi melihat? Kan tidak melihat. Jadi rabi-rabi Yahudi itu hanya orang luar yang tahu segelintir tentang Yesus. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah 12 muridnya. 12 muridnya inilah yang memberikan kesaksian. Iya kan? 12 muridnya inilah yang memberikan kesaksian. Nah, kalau untuk mau membantah siapa Yesus, minimal 3 orang rabi bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Itu gue baru yakin itu jangan-jangan Yesus nih bohong lagi kan, karena dia ada rabi yang naik ke sorga disaksikan oleh para murid-muridnya gitu kan, atau pendetanya si Valen, si Yakub Sulistio, dia mati bangkit dan naik ke sorga, iya kan? Nah sementara Yesus mati bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, pengakuannya, tetapi kan naik ke sorga disaksikan 500 orang. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dan segala sesuatu bantahan terhadap Yesus adalah Tuhan, cuma semuanya kematian. Baik Muhammad pun udah mati, baik Rabi pun udah mati, semua udah mati. Jadi hanya kematianlah modal kalian untuk membantah ketuhanan Yesus. Apakah Yesus mau? Apakah kami orang Kristen mau dengan modal kematian nabi-nabi kalian? Kalian mau melawan Yesus yang udah makin naik ke surga? Pertanyaannya, apakah kami mau menerima kesaksian kalian? Ya nggak mau lah. Orang nabi lo aja mati kok. Ngapain lo mau ngelawan Yesus yang udah naik ke surga, yang udah disaksikan muridnya? Lo bawa Tuhan yang mana? Lo aja mati, ngapain lo mikirin Tuhan? Oke, terima kasih kepada Bang Luga yang telah memberikan presentasi pertamanya. Dan ini presentasi yang pertama pula yang akan disampaikan oleh Bang Valen. Bagaimana Bang Valen? Anda siap memberikan presentasinya? Oke, siap. Dengar suara saya. Oke, jelas. Baik, akan kita siapkan selama 7 menit. Silakan Bang Valen, Anda berikan presentasi, waktu berjalan, presentasi dimulai. Monggo. Oke, salam semuanya yang ada di Gramualaf dan juga penonton yang ada di channel Gramualaf. Oke, topik malam hari ini adalah apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong perihal Yesus nih, gua klarifikasi dulu nih. Tidak mungkin lah malaikat Gabriel itu ngasih nama Yesus gitu loh. Konyol kalau Yesus yang diklaim di dalam PB itu punya nama Yesus, ini konyol bagi saya. Kenapa? Karena Yesus sendiri dalam bahasa Ibrani itu artinya kuda. Gitu. Jadi Yesus nggak tepat. Yang tepat adalah Yeshua yang terdiri dari huruf Yod, Sin, dan Vo, dan Ayin. Nah, kita akan buktikan ya kalau menurut presentase saya siapa Yesus atau yang dikenal dengan orang-orang Ibrani dari kalangan Mesianik itu adalah Yeshua ya. Yeshua itu kalau di dalam PB ini gua pakai data aja lah biar enak ya. Ini PB gua dalam bahasa Ibrani nih. Nih. Bukan PB Lembaga Alkitab Indonesia yang kadang kurang tepat penerjemahannya. Ini PB dalam bahasa Ibrani ini. Ya. Nah, kalau kita ngelihat di dalam PB ya. Ngomong-ngomong perihal siapakah Yeshua yang diklaim oleh Bung Luga itu adalah Tuhan. Tuhan dalam kamus KBBI itu kan sang pencipta gitu. Ngomong-ngomong perihal Yeshua adalah Tuhan yang diklaim oleh orang-orang Kristen, kita lihat dulu korelasinya di dalam Tanakh atau yang dikenal dengan orang Kristen Perjanjian Lama, kita lihat dulu korelasinya ada kagak gitu. Jangan asal main klaim ya, jangan asal kata dengar orang Yeshua itu Tuhan, juru selamat, dia sang pencipta, bla bla bla. Jadi mana mungkin Tuhan sang pencipta, penguasa alam semesta itu mati digebukin sama prajurit Romawi? Nggak mungkin lah. Kita masih waras lah yang jadi manusia yang dikasih akal, budi, pikiran, kita masih waras. Bahkan di dalam tanah gua nih. Ini tanah gua nih, Hebrew. Ya, Hebrew nih. Bukan terjemahan LAI. Kenapa? Karena terjemahan LAI itu kurang tepat gitu. Nah, di dalam Tanakh sendiri itu tidak pernah menubuatkan bahwa Hashem itu kurang kerjaan, turun ke dunia jadi manusia kurang kerjaan banget gitu. Kenapa gue bilang kurang kerjaan? Nah, Hashem aja punya malaikat gitu. Nah, Hashem punya malaikat, Hashem punya nabi. Nah, mereka ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, ngapain kurang kerjaan apa? Hashem turun ke bumi jadi manusia, habis itu disalibkan. Aduh, nggak masuk akal gitu loh. Dalam nalar manusia yang sehat itu nggak masuk akal, apalagi sampai sang pencipta itu digebukin sama umat ciptaannya sendiri. Aduh, nggak masuk akal bagi gua ya. Dan di dalam korelasinya di dalam Tanakh itu tidak pernah ada menubuatkan bahwa Yeshua itu adalah Hashem sang pencipta. Jangankan jadi Tuhan sang pencipta gitu. Kalau kita ngelihat di dalam PB, di dalam Matius pasal 1 ayat 17, di situ diceritakan ada silsilah daripada Yeshua gitu. Yeshua itu diklaim jadi Mesias gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat di dalam silsilah Yeshua itu error gitu loh. Sebagai Mesias error. Errornya dari mana? Matius pasal 1 yang menuliskan tentang silsilah Yeshua di situ menghilangkan 3 nama raja besar. Dan masalah kedua di situ Matius
memasukkan nama Yehonya, ya. Loh, kok dimasukkan nama Yehonya? Bukankah Yehonya ini keturunannya ini nggak bisa naik ke atas tahta Daud? Nah, ini parahnya di sini, errornya di sini. Nah, kalau kita ngerujuk di dalam Lukas, di dalam silsilah Yesus atau Yesua, di dalam Lukas setelah Daud dimasukkan Nathan, gitu. Ini malah tambah error. Kenapa gue bilang error? Karena yang berhak menjadi keturunan yang bisa naik di atas tahta Daud itu dari keturunan Salomo. Seharusnya Lukas itu menulis habis David atau Daud itu Salomo dan bukan Nathan. Nah, dari sini aja error gitu loh. Jadi jangan klaim dulu Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kalau silsilahnya aja error gitu loh. Nah, kita harus paham-paham banget. Ini PB bukan pajangan. Kita baca dulu gitu loh. PB harus dikorelasikan dengan tanah gitu loh. Apakah penulisan PB yang ditulis di PB ini ada korelasinya dengan tanah? Nah, itu harus dipelajari dulu. Jadi jangan asal main klaim habis gitu Yesua adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, sang pencipta, bla bla bla, dia bisa mati. Wah, bukan kayak gitu konsepnya, ya kan? Moshe Rabbeinu itu diangkat Hashem menjadi Elohim. Tetapi apakah Moshe Rabbeinu itu dianggap Hashem? Oh, tidak. Bukan seperti itu. Kenapa? Kalau sesuatu yang menyembah manusia itu masuk ke dalam kategori avodah zarah atau penyembahan berhala. Jadi nggak boleh. Jadi Hashem itu dia nggak mungkin turun ke bumi, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada rujukannya Hashem menjadi manusia, Hashem dalam rupa manusia mah nggak ada. Korelasinya di dalam tanah itu tidak pernah ada gitu. Jadi Hashem ngapain dia kurang kerjaan apa? Dia turun ke bumi, orang dia punya malaikat, dia punya nabi, ya tinggal dia ngutus saja kan gitu, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam tanah kan gitu. Nah, otoritas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Rasul Paulus siapa? Apakah mereka otoritasnya lebih besar dari Moshe Rabbeinu? Oh, tidak. Bahkan nama-nama mereka pun tidak pernah ada di dalam literatur Yahudi gitu. Bahkan lebih tinggi dari otoritas Raja David. Raja David aja berkata, Torat Hashem temima. Torat Hashem itu sempurna. Sedangkan di PB, Paulus berkata, Torat Hashem tidak membawa kesempurnaan. Nah, ini juga yang konyol. Nah, otoritas Paulus siapa? Gitu. Apakah Paulus itu lebih hebat dari Raja Daud? Oh, tentu tidak. Makanya kami dari praktisi yang mengikuti iman kepercayaan Judaism itu mengukur segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Hashem yang tertulis di dalam tanah dan bukan mengukur segala sesuatu dengan iman yang kosong gitu loh. Orang bisa berkata, aku melihat Yesua, bla bla bla. Aku menjadi seorang nabi, bla bla bla. Kita cross check dulu, sesuai nggak apa perkataan-perkataan mereka yang ada di dalam sesuai nggak sama tanah kan gitu. Ya itu harus jadi patokan utama karena kebenaran itu harus sesuai dengan firman Hashem. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya yang telah memberikan presentasi pertama dan kita telah melihat para penonton di mana kedua pembicara ini keduanya telah membukakan pintu ya, pintu pemahamannya, pintu pemikirannya. Dengan adanya sekarang season kedua tanya jawab, kita akan melihat isi kedalaman dari kedua pembicara ini sejauh mana, sedalam apa, seluas apa. Oleh karena itu dikarenakan Bang Luga memberikan presentasi pertama, tentu saja Bang Luga yang memberikan pertanyaan pertama kepada Bang Valen. Bagaimana Bang Luga? Anda siap memberikan pertanyaan pertama kepada Bang Valen? Iya, Oke. boleh. Selama 2 menit silakan Bang Luga memberikan pertanyaan. Waktu berjalan 2 menit. Pertanyaan disampaikan. Monggo. Oke, Anda kan menyembah Hashem ya, menyembah Hashem. Lalu saya tanya, Hashemnya yang mana? Ya itu yang tertulis lah, ngapain lo nunjukin yang tertulis? Saya bertanya, Hashemnya di mana? Hashemnya tuh yang mana? Saya ini kan makhluk daging. Tentu saya harus bertemu juga dengan yang bentuk daging. Kalau saya tidak bertemu dengan yang bentuk daging, namanya saya menghayal. Oh, Hashem itu di langit. Lo di langit yang mana? Saya nggak lihat kok, ya kan? Oh, lo harus percaya. Ya nggak bisa dong, orang gua nggak lihat, nggak ada bukti bahwa dia adalah Tuhan. Mana bukti dia Tuhan? Lo menyembah Hashem, buktinya mana? Jadi semua hanya omong kosong. Lalu pertanyaan saya, dengan kedatangan Yesus sebagai manusia, 100% lah Tuhan itu nyata.
100% lah Tuhan itu tidak berbohong. Karena memang Tuhan mengatakan dirinya dia Tuhan, dia buktikan. Kita ini kan daging. Kita tidak mungkin bisa mempercayai hal-hal yang roh. Makanya Yesus berkata, Allah itu tidak kelihatan, makanya anak tunggal Allah itu harus menyatakannya. Kenapa kalau tidak dinyatakannya? Ya kita jadi menyembah Tuhan hayalan. Nah pertanyaan saya, apakah Tuhanmu adalah Tuhan hayalan karena tidak pernah menyatakan diri? Sampai hari ini nggak pernah menyatakan diri. Apakah Tuhanmu itu Tuhan hayalan? Menurut saya Tuhanmu Tuhan hayalan. Coba Anda menjawab, apakah Tuhanmu itu menjadi Tuhan hayalan? Karena hari ini pun kamu mati pasti kamu nggak tahu jaminannya kemana. Kemana kamu? Si Musa ada di mana? Di sorga. Siapa yang lihat? Kan nggak ada yang lihat. Nabi-nabi ada di mana? Di sorga. Siapa yang lihat? Nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhanmu Tuhan hayalan? Kalau Yesus naik disaksikan 500 orang yang menyaksikan. Berarti real. Tidak hayalan, nyata. Ngapain kita nyembah Tuhan yang hayalan? Nah, kenapa Tuhanmu masih jadi hayalan sampai hari ini? Sampai detik ini, kenapa Tuhanmu jadi hayalan? Oke, terima kasih kepada Bang Luga yang telah memberikan pertanyaan kepada Bang Valen. Namun sayangnya, mungkin karena jaringan, mungkin karena apa, ternyata Bang Valen keluar ya. Nanti kita tunggu. Kita tunggu, biarkan dari pihak KP Matoid menghubungi Bang Valen agar untuk masuk kembali ke link. Oke, siap. Saya tunggu Bang Luga. Oke, siap. Sebentar. Oke. Dan perlu diketahui teman-teman ya, bahwa di channel Gramualaf ini kedua pembicara ketika menyampaikan sesuatu, baik itu pertanyaan, baik itu jawaban, presentasi, closing set, semuanya harus menampakkan wajahnya. Dan selain itu, ketika keduanya telah mendapatkan waktu masing-masing, tidak ada hak untuk menyela ketika orang lain telah mendapatkan haknya masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya channel Gramualaf ini, tentu saja teman-teman bisa menilai siapapun orangnya, apapun keyakinannya, siapapun itu bisa tampil di channel Gramualaf. Ya, siapapun bisa tampil, asalkan mau mengikuti aturan kami, karena aturan kami ini diterapkan kepada siapapun yang berkenan berpartisipasi di channel Gramualaf. Oleh karena itu, bagi yang mau teman-teman untuk tampil di channelnya Geraha Mualaf, silahkan, jangan lupa ya, tampakkan wajah Anda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun ketika Anda khawatir relasi Anda mengetahui diri Anda, silahkan Anda tutupi wajah Anda dengan buff atau dengan masker. Kita memberikan kepada siapapun itu kebebasan. Oke, sekarang Bang Valen telah hadir. Oke, telah hadir Bang Valen. Tapi ternyata suaranya masih mantul sedikit nih. Oke, itu ya syarat dari kita para penonton untuk dipahami, dan kita pun di sini dialognya secara sistematis udah menggunakan aturan dan setiap orang memiliki waktu yang sama. Nah, baik, dikarenakan ketika menyampaikan pertanyaan Bang Valen, Bang Luga ke Bang Valen, ternyata Bang Valen tidak ada. Oke, saya ulang. Jadi bertanya itu kan, Bang Luga ini, adakah buktinya bahwa Hasem Anda itu benar-benar nyata daging sebagaimana yang diyakini oleh Bang Luga? Karena Bang Luga ini daging, otomatis dia ingin melihat Tuhan yang berdaging. Apakah seperti itu Tuhan Anda, Bang Valen? Nah, kira-kira bisa dipahami tidak atas apa yang ditanyakan oleh Bang Valen yang barusan saya sampaikan, Bang Valen? Oke, siap. Oke, jika memang seperti itu, siapkan diri Anda, Bang Valen. Kenapa saya nggak ulangi 1 menit aja, biar dia jelas pertanyaannya. Sebentar, Bang Valen mau diperjelas lagi oleh Bang Luga atau sudah merasa cukup? Oke, bisa diperjelas sama Bro Luga. Oke, silakan Bang. Tadi kan mati kan. Oke. Jadi gini. Oke, jadi gini ya. Singkat, jelas, padat pertanyaannya. Iya, cepat saja. Tuhan itu kan, kamu kan menyembah Hasem. Lalu saya tanya, Tuhanmu yang mana? Oh, Tuhan saya yang tertulis di sini. Iya ya, tertulis di sini, tapi yang dianya mana? Mana bukti nyatanya? Bukti kalau dia ada mana? Kan nggak ada. Bukti nyatanya nggak ada. Nah, sekarang Tuhan saya Yesus.
pernah ngopi, pernah ngobrol, pernah bercanda-bercanda, pernah ngekos, pernah punya rumah, pernah dia mancing-mancing, bisa berjalan-jalan dengan muridnya, nyata dan bisa disaksikan oleh 12 muridnya. Sementara Tuhanmu, mana dia? Di langit kah? Di ujung awan sana kah? Di mana kah? Semua hanya jadi hayalan. Pertanyaannya, sampai kapan Tuhanmu mau jadi hayalan? Mau sampai akhir zaman? Pertanyaannya sekali lagi, kenapa Tuhanmu menjadi hayalan sampai detik ini? Apa kita mau diajak menghayal sampai akhir zaman? Oke, terima kasih Bang Luga dan semoga jelas ya atas apa yang disampaikan oleh Bang Luga. Pertanyaannya kepada Bang Valen. Maaf Bang Luga, saya matikan dulu suaranya. Oke, silakan Bang Valen selama 7 menit. Waktu berjalan, jawaban disampaikan. Monggo Bang Valen. Oke, saya jawab ya. Kalau bilang Hashem yang dijembah oleh kalangan Judaism atau orang-orang Yahudi dibilang khayalan, ini apa ya? Gua lucu banget gitu loh. Semua percaya loh, baik Kristen maupun dari segala denom, kalau Hashem yang ada di dalam tanah atau di dalam PL itu adalah Hashem yang real gitu loh. Sangat real, kok bisa dibilang itu Hashem gua itu khayalan gitu. Sedangkan Hashem yang gua sembah itu juga disembah oleh Moshe Rabbeinu, juga disembah oleh Abraham, Ishak, dan juga Yakov gitu. Bagaimana seorang Luga berkata bahwa Hashem yang gua sembah itu khayalan dengan sebuah premis kalau Bro Luga itu pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu premis dari Bro Luga ya. Kalau masalah kesaksian, ya semua orang pasti tahu punya kesaksian gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu wujud daripada Hashem, sedangkan Tanakh sendiri itu menjelaskan ya kan, Hashem itu non korporalitik gitu loh. Dia tidak bisa digambarkan dengan pemikiran manusia yang kalau gua bilang sih orang kebanyakan halusinasi itu gimana ya? Mereka berandai-andai gitu loh. Wah, gua ketemu nih sama Tuhan Yesus, dia bentuknya kayak gini, kayak gitu. Nah, jika ada yang bisa istilahnya Hashem itu bisa digambarkan dengan bentuk manusia atau dengan apapun, wah ya jelas nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena di dalam Torah sendiri itu berkata lo Israel, ya Hashem itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Bagaimana Bro Luga itu bisa berkata kalau Hashem itu kayak manusia, ya kayak manusia? Nggak ada kayak gitu. Makanya segala sesuatu itu harus berdasarkan kebenaran firman Elohim. Firman Elohim yang ada di dalam Tanakh sendiri berkata bahwa Hashem itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan dengan bentuk manusia, akulah Hashem yang disembah Abraham. Oh, perlu saya tanyakan dulu. Kenapa perlu saya tanyakan? Karena Tanakh yang gue baca, di Tanakh yang gue baca tidak mengatakan bahwa Hashem itu kayak manusia, apalagi kayak anak manusia. Kagak. Justru yang seperti anak manusia itu masuknya ke dalam ranah Melek Hamashiach atau Raja Mesias gitu loh. Sedangkan kalau kita memahami Raja Mesias itu harus sesuai dengan silsilah. Makanya seperti presentase saya pertama, kalau Yeshua itu dianggap Tuhan Sang Pencipta, itu korelasinya di dalam Tanakh itu di mana gitu loh. Dan kalau Yeshua itu dianggap sebagai manusia, ya manusia yang kayak gimana gitu loh. Dia berasal dari mana gitu loh. Kalau kita ngelihat di dalam PB, dalam silsilah Yeshua aja udah error gitu. Bagaimana mungkin kalau Yeshua itu kalian anggap sebagai Hashem, Sang Pencipta langit dan bumi, dari mana? Korelasinya di dalam Tanakh itu pun tidak pernah ada. Nah kalau emang ada, udah pasti orang Yahudi itu percaya Yeshua semua gitu loh. Bahkan untuk kedatangan Masya aja orang Yahudi tidak perlu repot karena ada Eliyahu Hanafi. Jadi Elia ini akan turun ke bumi, ya kan? Turun ke bumi akan ngasih tahu, itulah dia Masya ben David atau Mesias ben David. Jadi tidak perlu orang-orang ngasih tahu, Hashem sendiri udah tahu, udah berfirman ya kan bahwa Eliyahu itu akan turun untuk ngasih tahu siapa itu Mesias ben David gitu loh. Nah kalau di dalam PB yang diklaim sebagai Eliyahu itu adalah Yohanan Pembaptis ya,
atau yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Sekarang Yohanes Pembaptis saja nggak tahu kalau dirinya itu adalah Elia. Bagaimana mungkin PB ini bisa dikatakan sesuai dengan korelasi yang apa di dalam tanah? Nggak bisa. Kita tahu bahwa Eliyahu Hanafi itu tidak pernah mati, sedangkan Yohanan Pembaptis itu mati, ya. Jadi ada suatu ketidaktepatan gitu loh. Nubuatan apa yang tertulis di PB kadang itu dicomot tuh. Itu yang paling sering dicomot itu Yesaya 53. Di situ menceritakan bahwa itu untuk bangsa Israel, seorang abdi gitu loh. Dan PB mencomot ayat itu dan menerangkan dengan konsep yang namanya replacement teologi atau yang disebut dengan teologi pengganti. Gereja menggantikan Israel. Emang siapa gereja? Gak bisa, ya. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, misal kita mempelajari PB, fine-fine aja gitu, karena iman itu berdasarkan setiap individu masing-masing gitu loh. Jadi kalau kita mempelajari PB, kita harus cek dulu korelasinya di dalam tanah ini benar apa kagak. Nah kalau nggak benar, ya why not kita pindah ke kepercayaan yang emang benar, kan kayak gitu. Jadi kalau orang mendapat penglihatan, didatangi dan itu berkata akulah Yesus, cek dulu di dalam tanah apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Elohim. Nah kalau nggak sesuai ngapain kita percaya? Nah kayak gitu kurang lebihnya. Masih ada waktu 1 menit 23 Oke, detik. sudah Pak. Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya atas jawaban yang disampaikan, di mana hal itu dijawab oleh Bang Valen untuk kepenasaran, kebingungan dari Bang Luga. Namun demikian, ini ada sedikit komentar dari pihak yang lain. Siapa sih Bang Valen ini? Apakah memang dari Antek Muslim sebagaimana yang dikomentari ataukah memang Yudaisme? Nah itu Bang Valen. Selain itu saya berharap pun kita terbuka ya. Kita tidak ada istilah mengadu domba karena kedua belah pihak memang siap dialog seperti ini gitu kan, dengan tema yang seperti ini keduanya sudah sepakat, jadi kita bebas welcome gitu, siapapun menerima seperti itu ya, jadi tidak ada mengadu domba dan perlu dipahami juga. Oke, selanjutnya Bang Valen memberikan pertanyaan pertama kepada Bang Luga selama 2 menit. Bagaimana Bang Valen, Anda siap? Oke, siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke, saya kritisi dulu. Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga Sang Pencipta, itu yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Saya mau bertanya, korelasinya di mana di dalam PL menubuatkan bahwa Yeshua itu adalah Shem, Sang Pencipta, dan mati di salib. Itu korelasinya di PL di mana? Saya minta diterangkan secara teks dan konteks melalui data yang ada. Oke, terima kasih. Wow, begitu ini ya, begitu jelas, singkat, padat atas apa yang ditanyakan oleh Bang Valen selama 1 menit bersisa ya 26 detik. Namun itulah Bang Valen yang selalu memberikan pertanyaan yang jelas, singkat, padat. Oke, sekarang Bang Luga. Bang Luga, giliran Anda untuk memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana Bang Luga? Anda siap? Oke. Jika seperti itu, silakan berikan jawabannya. Waktu berjalan 7 menit. Jawaban disampaikan. Monggo, Bang Luga. Oke, jadi Yesus yaitu Tuhan, itu tentu ada dong nubuatannya dalam perjanjian lama ya. Satu, pada waktu bangsa Mesir keluar dari Mesir, ada tulah yang ke-10, pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Setiap rumah bangsa Israel itu diolesi tanda darah anak domba. Setiap pada waktu malaikat pembunuh itu ingin membunuh anak sulung di setiap bangsa Mesir, dan pada waktu dia melihat darah, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Setiap dia melihat rumah ada darah, dia lewatin. Tetapi setiap tidak ada rumah ada darah, dibunuh sama Tuhan. Itulah nubuatan di mana pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi anak domba yang dipersembahkan di imam-imam Taurat itu adalah lambang dari Yesus yang anak domba mencurahkan darahnya.
Jadi sebenarnya anak domba itu adalah lambang dari darah Tuhan. Anak domba itu adalah sosok yang tidak berdosa, yang tidak bercacat. Itulah nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Ya, setiap anak sulung tidak dibunuh. Pada waktu dia melihat ada darah, Tuhan bebaskan. Terus yang kedua, Mesias itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur 10, 110. Mesias harus duduk di sebelah kanan Allah. Diteguhkan lagi oleh ucapan Yesus bahwa anak Daud di Matius 22, siapakah Mesias? Bukankah Daud berkata kepada tuannya, duduklah di sebelah kananku? Berarti Yesus dinubuatkan, Mesias dinubuatkan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu di Markus 14, waktu Yesus diperhadapkan di hadapan imam-imam besar, Yesus berkata, mulai hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, berarti digenapi dong. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Mana buktinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Dia naik disaksikan oleh 500 orang. Itu sudah bukti. Disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau terus bertanya apa next bantahan selanjutnya. Kamu mengatakan Yesus itu bukan keturunan Salomo, keturunan Nathan. Kamu baca di Lukas itu. Dikatakan di situ Lukas menulis menurut kata orang. Bukan kata Lukas, ini menurut pendapatku, Yesus itu anak Nathan. Tetapi menurut pendapat orang, jadi Lukas menulis gosip-gosip yang ada di luar sana. Lukas juga harus menulis supaya apa yang terjadi. Ternyata ada juga yang gosipin Yesus bahwa Yesus itu anak Nathan. Tapi aslinya Matius 1 mengatakan bahwa Yesus itu keturunan Salomo. Lalu bagaimana dengan Jekonya? Ya, Jekonya udah nggak akan punya anak menjadi raja lagi. Memang betul. Keturunan Daud itu gagal menjadi Mesias. Kenapa? Karena keturunan Daud itu adalah darah dan daging. Darah dan daging itu punya dosa. Sementara Mesias ini yang akan melahirkan Tuhan yang tidak punya dosa. Makanya di Jekonya stop kerajaan Daud. Tamat kerajaan Daud. Makanya sampai hari ini raja di Israel bukan raja, tapi ya presiden Benjamin Netanyahu. Ya kan? Di zaman Yesus juga, bapaknya Yesus, Yusuf juga bukan raja. Yesus pun, tetapi garisnya memang tetap keturunan dari Daud, tetapi bukan raja lagi. Nah, karena kegagalan Daud menurunkan raja-raja dari keturunannya, secara daging ya, Daud gagal secara daging. Makanya Tuhan menggenapi, karena yang mau datang menjadi raja ini adalah Tuhan. Jadi tidak perlu keturunan Daud dari Jekonya ke bawah itu menjadi raja. Karena sudah diputus sama Tuhan. Lo nggak usah jadi raja secara daging. Tetapi karena janjiku kepada Daud, Mesias akan tetap turun dari keturunan Daud. Makanya Yesus lahir tanpa hubungan kan? Tanpa hubungan suami istri. Dan karena yang lahir Tuhan. Karena Tuhan yang mau jadi raja di Israel. Zakaria 14. Tuhan akan menjejakkan kakinya sebagai raja di Yerusalem. Itu Zakaria 14. Jadi, terus yang mau saya tambahkan lagi tadi masalah Tuhan jadi manusia. Tuhan tuh udah tahu, ya. Kalau dia nggak jadi manusia, nanti akan jadi seperti apa? Kacau. Ya, sama seperti semut. Pengen ngobrol sama manusia, bisa nggak? Nggak bisa kan? Satu-satunya cara, saya harus jadi semut. Supaya saya bisa ngobrol dengan semut. Kalau semut ngobrol sama saya gimana? Dia nggak ngerti bahasa saya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu roh. Bagaimana lah? Saya nggak bisa ngeliat Tuhan. Saya disuruh percaya sama dia. Kita nggak tahu dia ada di mana. Kita juga bingung. Lama-lama kepala kita ini pecah. Pecah kepala kita mikirin Tuhan. Karena dia udah nggak kelihatan. Nggak pernah ketemu kita. Suruh percaya lagi sama dia. Ini kan? Oh, cuma karena laut terbelah tuh suruh percaya. Nggak bisa begitu. Musa itu mati. Lalu Musa kemana? Siapa yang bisa membuktikan dia di sorga? Nggak ada kan? Musa itu bisa dibuktikan di sorga. Memang orang Kristen percaya Musa itu nabi berdasarkan kebangkitan Yesus. Baru kita percaya bahwa Musa itu ada. Tapi kalau kalian Yudaisme, kalian tidak percaya kebangkitan Yesus, tapi kalian percaya Musa. Percaya Yesus bangkit dulu, baru semua kitab para nabi itu sah. Makanya Yesus datang menggenapi, mensahkan. Suatu hukum kalau tidak disahkan, hukum itu masih ilegal. Nah,
Nabi-nabi nih, semua nabi-nabi ini belum sah sebelum Yesus bangkit dari kematian. Makanya Yesus pada waktu disalib, dia berkata sudah selesai. Artinya seluruh kitab para nabi. Makanya pada waktu Yesus disalib, tirai bait Allah terbuka. Nabi-nabi sah. Semua omongannya bahwa itu benar. Setelah kebangkitan Yesus, makanya Yesus bilang, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Nah kalau Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, nabi-nabi ini akan menjadi pendusta paling gede di muka bumi ini. Si Musa bakalan jadi pembohong kalau Yesus tidak bangkit. Tapi sayangnya, lo nolak Yesus, lo ngambil Musa, ya mati lalu dengan Musa palsu itu. Musa yang kau percaya itu Musa palsu. Karena Musa pun harus berharap pada kebangkitan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Nah lu cuma percaya Musa, tapi lu buang Yesus. Ya Musa mati kemana? Gue tanya Musa di mana sekarang? Di sorga. Emang lu ngelihat? Sama kayak Muhammad. Muhammad di mana? Di sorga. Emang lu ngelihat kapan lu ngelihat Musa di sorga? Kalau Yesus jelas 500 yang lihat naik ke atas. Nah Musa di mana sekarang? Lu bilang di sorga, kapan lu lihat? Musa itu di sorga, betul. Tapi terima kasih Bang Luga yang begitu semangat di malam hari ini dalam memberikan jawaban atas apa yang ditanya oleh Bang Valen. Namun demikian, inilah namanya dialog ya teman-teman, selalu sepakat untuk tidak sepakat. Oke, sekarang masuk ke season dalam arti kata putaran kedua, season kedua, putaran kedua ya. Kita setelah mengetahui ya masing-masing kedua belah pihak, oh ternyata seperti ini kedalaman wawasan pemahaman. Sekarang Bang Luga memberikan pertanyaan yang kedua untuk dijawab oleh Bang Valen. Bagaimana Bang Luga, Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua kepada Bang Valen? Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga ya. Nah, bagaimana cara lo membantah itu? Lo mau cek kuburannya di Israel ya, lo coba cek sekarang. Nggak ada kan? Berarti benar kata Alkitab, Yesus mati dan bangkit. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, pasti kita juga rame-rame ke makam Yesus sekarang. Nah, bagaimana lo caranya membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit? Karena kalau Yesus bangkit dari kematian, itu udah bukti, udah kegedean. Bukan cuma gede, kegedean. Ibarat kata gue minta cuma segini, itu Tuhan kasih ke satu lapangan sepak bola. Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya. Itu udah bukti, udah kegedean. Bukan gede lagi, terlalu kegedean. Buktinya kegedean. Kalau dia adalah Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana lo bisa membantah itu? Lo nggak bisa membantahnya dengan tulisan-tulisan. Karena Musa pun udah mati. Lo ngomong Hasem. Ya, emang lo ngeliat Hasem? Kapan lo ketemu Hasem? Makanya tidak ada gunanya Hasem itu tanpa Tuhan jadi manusia. Karena akan jadi hayalan. Nah pertanyaannya, mau sampai kapan Tuhan lo jadi hayalan? Nah itu aja. Oke, terima kasih ya kepada Bang Luga yang telah memberikan pertanyaan 2 kali. Oke, sekarang gilirannya Bang Valen untuk memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Luga. Bagaimana Bang Valen, Anda siap? Tapi terlihat videonya pun diam, oh masih error ya. Ternyata ini Bang Valen lagi garuk-garuk. Oke, sambil menunggu Bang Valen ini kembali normal jaringannya, silakan nih teman-teman. Oke, udah ternyata sudah siap ya. Oke, bagaimana Bang Valen? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke ya. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan Bro Luga tadi ya? Tadi kan udah saya bilang tuh, jangan kita ngomong itu Yesua bangkit dulu gitu loh. Kan dalam PB sendiri itu kan harus ada tertulis ya, setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberi perkara yang besar. Itu kan ada dalam PB. Nah, logikanya begini, bagaimana dengan perkara yang besar, sedangkan perkara yang kecil aja salah semua gitu. Ya makanya apa ya yang saya bilang tuh, jangan kita ngelihat dulu Yesua jadi Tuhan, dia bangkit disalib, wah itu nanti dulu. Harus diselidiki dulu dari hal yang terkecil gitu loh. Saya konfirmasi di dalam Tehillim atau Mazmur 110. Di situ tidak membicarakan Raja Mesias gitu loh. Di situ di dalam Mazmur 110 ayat 4
Justru di situ menceritakan tentang Kohen Gadol, ya kan. Jadi itu di situ nggak berbicara tentang Raja Mesias, kagak. Tidak berbicara tentang Melek Hamashiach, tetapi berbicara tentang Kohen Hagadol. Nah, Kohen Hagadol ini tugasnya pasti di dalam Bait Hakmidas atau di dalam Bait Suci. Nah, kayak gitu. Nah, kalau itu diklaim untuk Yesua, wah, tunggu dulu. Benarkah apa yang diklaim di dalam PB? Kita harus korelasi dulu di dalam Tanakh atau PL. Makanya tadi saya kan meminta di dalam PB itu korelasinya di mana di dalam PL. Apakah itu semua menceritakan tentang Yesua? Oh, ternyata tidak gitu loh. Jadi kita harus apa ya? Benar-benar mempelajari, bukan sekedar apa kata orang, apa kata pendeta, kan kayak gitu. Nah, kalau emang benar Yesua itu bangkit dari antara orang mati, tunggu dulu, orang silsilahnya aja error gitu loh. Yehonya itu keturunannya nggak bisa naik di atas tahta Daud, itu udah nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin engkau berkata bahwa Yesua itu adalah Raja Mesias? Tidak akan pernah bisa, dan itu udah pasti gagal. Nah, kok kita disuruh percaya sama Moshe Rabbeinu? Kita percaya sama Hashem, bukan percaya sama Moshe Rabbeinu. Kenapa? Karena Moshe Rabbeinu itu adalah utusan Nabi yang diutus sama Hashem untuk memberitakan perihal Torah. Begitu juga dengan nabi-nabi. Bagaimana kita bisa mengetahui Hashem itu ada? Bukankah Tanakh sendiri itu udah menuliskan gitu loh. Jadi kalau pendapat Bro Luga kita disuruh nggak percaya sama Tanakh, ini konyol gitu loh. Terus percaya sama siapa? Hashem, kita percaya sama Hashem. Hashem memberikan Torah. Torah itu ditulis sama Moshe Rabbeinu. Dan itu ditulis di dalam Tanakh. Jadi kita percaya sama Hashem yang semuanya ada di dalam Tanakh gitu loh. Dan Tanakh ini adalah pedoman kita gitu. Jadi ketika PB mengklaim kita korelasi dulu di dalam Tanakh, kan kayak gitu. Jadi untuk membuktikan Yesua bangkit dari antara orang mati, kuburnya kosong, sedangkan di Israel aja kuburannya Yesua ada 2. Gimana coba? Yang benar yang mana? Ayo. Itu di Israel kuburannya Yesua ada 2 itu. Yang satu di Mahom Kados itu diklaim jadi kuburannya Yesua, dalamnya mah patung semua. Coba Hilul Hashem itu kalau namanya. Yang di lain sisi lain itu ada 2 lagi, ada 1 lagi kuburannya. Perihal kuburannya aja udah satu bilang di sini, yang satu bilang di sono. Nah, ini belum lagi Yesua diklaim sebagai Mashiach. Diambil dari mana? Di dalam Tanakh itu di mana gitu loh. Tadi mengambil di Mazmur 110, Bro Luga udah salah karena di situ berbicara perihal Kohen Gadol. Kohen ini tugasnya di Beit Hakmidas. Nah, kalau jangankan bangkit nih, jangankan bangkit dulu ya. Ketika Yesua disalib itu kan katanya menggenapi seluruh hukum Torah. Dia adalah anak domba Allah, tak bercacat. Perlu diketahui segala sesuatu yang dikorbankan sesuai dengan Torah itu harus di Beit Hakmidas, harus di Bait Suci. Kita tahu Yesua di era naik di zaman Bait Suci kedua itu masih ada, Bait Sucinya masih ada. Yang jadi pertanyaan, jika Yesua itu dikorbankan sesuai Torah, kenapa Yesua itu tidak dikorbankan di dalam Beit Hakmidas? Sedangkan di dalam Beit Hakmidas itu khusus untuk ritual pengorbanan. Tetapi Yesua malah disalibkan di Golgota. Menggenapi dari mana? Coba. Kalau kita baca lagi ketika Yesua bertemu dengan ahli-ahli Torah dan ahli-ahli Farisi, di situ Yesua dan para talmid atau para murid mereka sedang makan, dan para ahli Torah berkata, muridmu tidak mencuci tangan, pembasuhan tangan, bahasa Hebrew netilat yadayim. Kalau kita baca seluruh perikop, justru Yesua meniadakan netilat yadayim atau pembasuhan tangan, padahal netilat yadayim itu adalah Torah. Jadi bagaimana mungkin Yesua itu menggenapi Torah, malah dia menghapuskan Torah dalam konteks netilat yadayim. Jadi orang kalau makan nggak basuh tangan nggak ada masalah. Wah, ini keliru. Padahal pembasuhan tangan itu adalah hal yang wajib di dalam aturan yang ada di dalam Torah. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan iman apa kata pendeta bla 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 terus gitu. Enggak. Ini Tanakh ya. Pedoman orang-orang Judaism.
selain kita percaya sama Hashem, kita juga mempelajari ini biar nggak salah kaprah gitu loh. Jadi nggak main-main. Jadi kalau mengklaim Yesua bangkit dari antara orang mati, wah tunggu dulu. Jadi intinya bagaimana mungkin engkau bisa naik ke kelas 6 sedangkan kelas 1 aja nggak lulus-lulus. Itu analoginya kayak gitu gitu loh. Bagaimana mungkin Yesua itu disalibkan, dia disebut Raja Mesias, dia dibangkitkan dari antara orang mati, sedangkan perihal yang paling dasar silsilah aja udah keliru. Dan lagi itu kamu mengutip bahwa Lukas menunjuk apa kata orang. Berarti PB ini main-main berarti ya. Tidak menuliskan secara detail sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Tanakh, di dalam Divrei Hayamim itu silsilah daripada Raja Daud ada semua. Berarti Matius dan Lukas ini seakan-akan, aduh, kok bisa dia nuruti apa kata orang, bukan nuruti apa yang tertulis di dalam Tanakh, kan gitu seharusnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya yang telah memberikan jawabannya. Namun demikian terlihat begitu sangat tajam tatapannya ini Bang Luga. Tetapi dari Bang Valen pun santai tetapi begitu sangat tajam, pernyataan menukik. Nah, sekarang pertanyaan yang diberikan kesempatan kedua kepada Bang Valen. Apakah Bang Luga ketika nanti bisa memberikan jawaban secara menukik? Mari kita lihat teman-teman. Oke Bang Valen, Anda siap memberikan jawaban yang kedua kepada Bang Luga? Oke, siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Oke ya, kalau kita baca di dalam PB itu seringkali Yesua itu diklaim. Maka anak darah ini akan melayani, dia disebut Kristus, juru selamat. Maka engkau harus menamakan dia Yesus. Tetapi anehnya yang dikutip justru harus dikasih nama Immanuel gitu. Itu ada di dalam Matius. Nah, bagaimana mungkin ini bisa keliru gitu loh. Di dalam Tanakh itu diberi nama Immanuel, tetapi di dalam PB dikasih nama Yesus gitu. Ya, saya pakai bahasa Ibrani aja, dikasih nama Yesua. Nah, korelasinya apa antara Yesua dan Immanuel, sedangkan dalam kosakata huruf aja, dalam kata Ibrani aja beda gitu. Yesua dan Immanuel beda. Yesua Yod Sin Fo Ayin sekalipun artinya memiliki nama Adonai yang menyelamatkan, sama seperti Yehosua yang artinya adalah Adonai yang menyelamatkan. Kalau kita artikan di dalam nama Immanuel beda. Immanuel Elohim berserta kita. Jadi ada suatu miss di sini ya. Tanakh menyebutkan dia akan disebut Immanuel, sedangkan PB disebut dia Yesua gitu. Jadi ada hal yang paling gue bilang error gitu loh. Kok bisa Tanakh mengharuskan namanya itu Immanuel, tetapi di PB kok ditulisnya Yesua gitu. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi gitu loh. Ada suatu miss di sini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya yang telah memberikan pertanyaan kedua. Dan terlihat ini Bang Luga sudah tidak sabar ya memberikan jawabannya. Bagaimana Bang Luga, Anda siap berikan jawabannya selama 7 menit? Oke. Meskipun terlihat masih lemes ya ini Bang Luga. Siap Bang Luga, selama 7 menit waktu berjalan. Jawaban diberikan. Monggo. Oke, mengenai Immanuel itu sebenarnya artinya itu pengertian bahwa Allah itu akan beserta dengan umatnya. Ya, itu arti dari kedatangan Yesus, bukan nama aslinya. Tuhan belum membocorkan nama aslinya, nanti dibocorkan itu pada saat Mesias itu datang. Terus yang kedua, mengenai kamu bilang kuburan Yesus ada 2. Kenapa kamu malu-malu mengekspos kuburan Yesus ada 2? Kamu takut dipentung sama pemerintah Israel ya? Kalau memang lu kuburan Yesus ada 2, kenapa lu nggak teriak-teriak aja di jalan? Ternyata ini kuburan Yesus. Kenapa lu jadi malu? Ini kan mengekspos kuburan Yesus aja lu ketakutan karena risikonya ngeri. Lu bohong, pala lu dipecahin nanti di Israel. Orang Israel juga walaupun agamanya beda juga mereka juga kalau tukang bohong juga tetap dipenjarain. Ini kan lo ketakutan. Kalau memang kuburan Yesus ada 2,
hal yang sangat terpenting dalam iman dari 2,8 miliar penduduk muka bumi ini. Kenapa lo ketakutan padahal lo nyembah Sam? Sesuatu hal yang penting, kenapa lo takut mengasih tahu kalau kuburan Yesus ada 2? Berarti lo pembohong. Kenapa mereka ketakutan mengekspos? Bikin dong, bikin anggaran 1 triliun dolar untuk mengekspos kuburan Yesus itu. Tetapi lo kagak ada keluar dana. Berarti lo pembohong, lo penakut. Ya dong, kita aja mengekspos kebangkitan Yesus. Kita butuh anggaran itu triliun dolar. Kenapa lo tahu ada kuburan Yesus, lo malu-malu kucing. Mau dibikin di Google lah. Lo bikin di TV Israel dong, Ucok. Lu bikin di Monas acaranya, ini ada kuburan Yesus, yuk kita ke makam. Tapi karena lu pembohong, lu penakut, lu nggak mau ekspos itu besar-besaran gitu. Oke ya, yang kedua. Terus yang ketiga ya, begini, Zekonya ya, keturunan Zekonya sudah dinubuatkan tidak punya anak jadi raja. Memang betul, kan saya bilang Yesus mengatakan bahwa anak-anak dari darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Makanya Tuhan sendiri yang datang di keluarga Daud. Memang anaknya si Jekonya nggak bakalan bisa jadi raja. Kan Tuhan udah ngomong. Yang bisa jadi raja itu adalah Tuhan sendiri yang harus lahir di garis keturunan Daud. Jadi lo nggak perlu maksa anaknya si Jekonya nggak ada jadi raja. Emang nggak boleh anaknya si Jekonya jadi raja, karena si Jekonya masih Daud itu berdosa. Makanya harus Tuhan menggenapi. Makanya Yesus lahir di garis keturunan Yusuf, bukan anak si Jekonya. Yesus itu bukan anak Jekonya, Yesus itu anak Allah. Gimana sih ini orang satu nih? Terus sekarang gue tanya pertanyaan ketiga. Di dalam Alkitab, di Yesaya 6 ada di situ serafim. Nah, serafim ini di Yesaya 6 ada serafim, tapi tidak disebut di situ bentuk serafim seperti apa. Sekarang gua tanya, kalau memang lu menyembah Hasem, lu pasti tahu bentuk serafim itu seperti apa. Lu bisa nggak? Ternyata bentuk serafim tidak ada di Perjanjian Lama, karena Yesus yang mengasih tahu bentuk serafim seperti apa. Islam juga nggak tahu serafim. Serafim itu malaikat yang punya 6 sayap yang berada di sekeliling tahta Tuhan. Nah, itu bentuk itu nggak ada tuh di Perjanjian Lama. Nah, itu cuma ada di Perjanjian Baru, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, buktinya dia tahu serafim seperti apa. Giliran lo gua tanya, rabimu, ketua rabi seluruh dunia, namanya Rabi Tovia Singer, itu udah pernah ketemu gua hajar, nggak bisa jawab dia. Makanya dia pulang kampung ke Israel. Apalagi lo yang baru masuk kemarin. Si Valen ini kan baru masuk Yahudi baru sebulan yang lalu. Sosok mau lawan kekristenan. Ya. Jadi silsilahnya jelas. Nah, Lukas itu memang menulis pendapat orang. Karena Lukas itu kan bukan hanya menulis pendapat pribadi, dia menulis apa yang terjadi. Ada orang nyolong ditulis, yang nyolong ditangkap polisi ditulis, polisinya lewat depan Yesus ditulis. Jadi dia penulis cerita, bukan penulis pembela Yesus. Dia menulis apa adanya, cerita tentang saat itu. Jadi itulah kesaksiannya. Nah, kalau Matius beda, karena dia adalah rasul, itu dia berhak menulis bahwa Yesus itu adalah garis dari Daud, bukan darah dari Daud. Ingat, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa mereka bukan yang diperanakan dari darah dan daging, melainkan yang diperanakan dari air dan roh, bukan dari darah Daud. Tetapi Mesias itu adalah nggak boleh anak si Jekonya, emang nggak boleh. Mesias itu harus Tuhan yang turun di perutnya Maria. Makanya dia bukan anaknya si Jekonya. Jadi lu paksa anak si Jekonya juga jadi raja, lu yang nanti yang dibunuh sama Tuhan. Ngapain lu paksa si Jekonya punya anak? Si kata Tuhan, gue udah suruh dia jadi mandul, kenapa lu paksa-paksa dia ngelahirin Mesias? Yang Mesias itu gua, kata Tuhan, turun di anak Daud. Begitu. Jadi apalagi sebenarnya udah gak ada yang perlu dijawab lagi nih si Valen. Karena udah jelas Tuhannya dia Tuhan hayalan, nggak ada buktinya. Kalau Yesus nyata, ada bukti. Kalau lu Hasem yang mana?
Makanya saya bilang tanpa Yesus datang ke dunia, Hasem pun nggak ada gunanya. Hasem itu menjadi berharga pada waktu Yesus datang menjadi manusia. Jadi ketahuan, oh inilah Tuhan itu. Nah, kalau Hasem di langit, siapa yang mau tahu? Kita juga nggak tahu kalau dia ada. Tapi pada waktu Yesus datang, dialah Allah yang menjadi manusia. Dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan, dia membuat mujizat-mujizat, bukti kalau dia adalah Tuhan. Begitu. Udah. Oke, terima kasih ya kepada Bang Luga yang ternyata telah memberikan jawaban kedua atas pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Bang Valen. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga, di mana putaran ini adalah putaran terakhir, di mana kedua belah pihak memberikan bertanya satu kali dan menjawab satu kali. Ini sesi yang terakhir dalam posisi putaran kedua di sesi kedua. Oke, bagaimana Bang Luga, Anda siap memberikan pertanyaan terakhir yang tidak bisa diulang? Ya. Oke, silahkan waktu berjalan, pertanyaan disampaikan. Monggo. Di Yesaya 6 itu ada dikatakan 4 makhluk mengelilingi tahta Allah ya. Yesaya 6 ada 4 makhluk, dikatakan mereka ada 6 sayap, tapi tidak ditulis bentuk wajahnya seperti apa. Nah, kau kan menyembah Hasem, kau kan menabikan Musa yang hebat-hebat itu. Nah, sekarang gue mau cek nih, benar nggak lo nyembah Hasem? Gue cuma tanya bentuk serafim wajahnya seperti apa, itu pertanyaan saya. Karena Rabi lo pun, Rabi Topia Singer, Rabi yang paling jago di Jerusalem, nggak bisa jawab. Udah pernah gue nanya langsung sama dia, sekarang lo jawab. Kalau lo memang muridnya, lo kan muridnya Rabi Topia Singer, sekarang lo jawab. Seperti apa bentuk serafim itu sesuai dengan tanah, Talmud, apapun terserah deh. Itu aja. Tapi kalau Tuhan gue bisa jawab karena dia Tuhan, dia datang dari sorga. Sekarang jawab. Masih ada sisa Bang Luga 1 menit lebih? Udah itu aja. Oke, terima kasih Bang Luga. Dan inilah pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Bang Luga. Serafim bentuknya seperti apa? Nah, sekarang gilirannya Bang Valen yang memberikan jawaban terakhir kepada Bang Luga. Bagaimana Bang Valen, Anda siap? Oke, siap. Oke, selama 2 menit waktu berjalan. Jawaban disampaikan. Oke. Monggo. Sebelum saya jawab serafim itu, saya pengen tahu itu serafim itu kayak gimana menurut Bro Luga sendiri ya. Karena saya mengetahui semua serafim itu ada di dalam. Karena tanah tidak nggak menuliskan secara detail, tapi saya mempunyai Talmud ya. Ada Talmud nih. Ini ada semua ya. Jadi gua pengen tahu dulu tuh serafim kayak gimana. Nah kalau itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Torah Shebalpe yang gua pegang, gua percaya gitu loh. Nah kalau nggak sesuai ya berarti yang berhalusinasi siapa gitu loh. Ya. Masalah cherubim itu ada semua di dalam literatur Yahudi, ada semua gitu loh. Jadi nggak main-main, bukan orang bentuk cherubim. Gua pernah tuh diskusi sama kamu kan, lu ngasih tahu gua bentuk cherubim, bentuk serafim itu semua lu ngambil dari Google gitu loh. Nah kalau lu emang pernah ketemu, pernah melihat serafim, cherubim, lu tinggal foto aja, lu kan punya HP gitu loh ya. Makanya ini nggak saya jawab kan, saya tahu semua kayak apa itu modelnya, ada dua yang berhadapan-hadapan. Nah kalau itu nggak sesuai dengan kehendak daripada Hashem, maka kedua yang bersayap itu akan saling menoleh gitu loh, saling bertolak belakang. Itu gua tahu semua, ada di dalam Torah lisan yang gue baca ya kan, itu ada semua, itu kisahnya ada semua gitu loh. Makanya saya tidak akan menjawab kayak gimana gitu loh. Kalau saya tahu jawaban dari Bro Luga dulu, maka akan saya cross check gitu loh, sesuai nggak dengan lisan daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena lisan dari orang Yahudi ini udah diajarkan sejak Adam, itu sudah diajarkan. Makanya Torah baik Sebiktah maupun Shebalpe ini diturunkan secara estafet. Jadi Moshe Kibal Torah Mishine yang tertulis dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1 itu diberikan secara estafet ya, dari zaman ke zaman, dan itu rantainya tidak pernah putus gitu loh. Makanya kalau mau bahas serafim, gua mau tahu dulu siapa serafim menurut kamu, karena dulu you pernah diskusi sama gua, serafim yang lu tunjukin ke gua itu semua dari Google gitu loh. Lu ngambil semua dari Google dan gua ketawa gitu loh. Nah, untuk kedua ya, yang kedua saya akan mengkritisi lagi nih.
ada menganggap bahwa Shem yang gua sembah itu adalah hayalan, ini adalah konyol gitu. Sedangkan PB kalian atau PB kamu itu kalau nggak ngutip dari tanah, nggak akan pernah bisa membuktikan bahwa Yesua itu adalah Masia gitu. Dan anehnya lu bilang Hashem yang gua sembah adalah hayalan. Oh, tidak ya. Justru yang dipertanyakan itu adalah PB kamu gitu loh. PB kamu ini ada nggak korelasinya dengan tanah gitu loh. Jadi jangan asal main klaim dulu ya. Kalau main klaim semua orang juga bisa tuh. Tiang listrik dianggap jadi sang pencipta nanti lama-lama ya kan. Jadi segala sesuatu itu harus harus didiskusikan sesuai dengan teks dan konteks. Nah kayak gitu. Jadi nggak asal-asalan. Oh, gua pernah ngelihat serafim begini-begini. Nah, kalau emang lihat foto dulu kayak apa, modelnya, bentuknya kayak apa. Nah, nanti cross check di dalam tanah dan juga literatur Yahudi. Bener kagak? Sekarang banyak orang-orang yang nggak tahu konteks, teks, kitab suci, tidak tahu bagaimana cara mempelajari kitab suci. Akhirnya apa? Mereka mengklaim saya mendapat penglihatan. Wah, dianggap dia nabi ya. Satu pertanyaan ya, nabi di dalam tanah itu jelas mengajarkan Torah. Nah, kalau ada nabi baru nggak mengajarkan Torah dan anti Torah, udah kena garis merah tuh. Dikatakan nabi apa? Oh, udah jelas nabi palsu kan gitu. Sama kayak penglihatan palsu, banyak tuh penglihatan palsu, banyak semua kayak gitu ya kan. Makanya kalau membahas kitab sucinya orang Yahudi itu harus dengan perspektif Yahudi juga. Nggak bisa you mengutip tanah dan kau melakukan suatu pemahaman mempelajari tanah dengan konsep Helenis, itu tidak pernah bisa, nggak akan pernah bisa. Sama kayak begini, bagaimana engkau tahu apa yang diucapkan Yesua ketika dia memecah roti, bagaimana apa yang diucapkan Yesua ketika Yesua mengucapkan birkat. Nggak ada yang tahu apa birkat daripada Yesua ketika Yesua mengucapkan birkat di area Pesach. Coba, nggak ada tahu. Pendeta aja yang sekolahnya sampai MDiv aja nggak akan pernah tahu. Nggak tahu, karena di PB nggak tertulis. Nah, itu gunanya ada oral lisan, Torah Shebalpe gitu. Sama halnya gini, bagaimana orang Yahudi bisa mengerjakan Syabat kalau mereka tidak melihat oral lisan? Bagaimana orang Yahudi mengerjakan merayakan Pesach kalau mereka tidak tahu Torah lisan? Nah, kayak gitu. Sama kayak pertanyaan Anda mencari yang tidak pernah ada dalam tanah, tapi Anda tidak tahu orang Yahudi punya Torah lisan. Anda menanyakan bagaimana bentuk kerubim, bagaimana bentuk serafim, semua ada di dalam lisannya orang Yahudi. Makanya tunjukkan kepada saya bagaimana bentuk dari serafim, bahkan saya mengerti cerita-cerita dari kerubim, serafim itu kalau nggak sesuai dengan daftar Elohim itu, yang kedua yang di atas ark itu nanti dia akan menoleh kalau nggak sesuai. Itu ada semua. Dipikir nggak ada semua ya kan. Jadi jangan dipikir orang Yahudi nggak ngerti. Satu contoh misal ya kan, di dalam PB juga mengatakan bahwa Melkisedek itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tahu dari mana? Oke, teman-teman, karena kita melihat jaringannya, untuk di pause dulu waktunya ya. Sebentar, akan kita pause dulu waktunya. Halo, saya ulangi. Seperti halnya dengan Melkisedek ya, Melkisedek kalau di PB dia dibilang nggak berbapak, nggak beribu. Lah, tahu dari mana PB bilang kayak gitu? Sedangkan dalam Tanakh sendiri menjelaskan gitu loh. Dan lisan Yahudi mengetahui siapa Melkisedek gitu loh. Melkisedek itu adalah Shem ya. Dia adalah imam Kohen gitu loh. Jadi dia punya silsilah. Shem anak daripada Noah. Dan orang Kristen mah nggak tahu. Kita mau tahu semua gitu loh. Karena kita punya lisan, kita punya oral lisan yang diajarkan turun-temurun mulai dari Adam sampai ke generasi, itu ada tertulis dalam Pirkei Avot. Makanya ketika Shem mengatakan jangan engkau memakan buah pengertian yang baik dan jahat, itulah lisan daripada Shem pertama kali. Dan itu ada semua. Makanya kalau kamu bilang bagaimana bentuk serafim, kerubim, ada semua di dalam Torah lisannya orang Yahudi, ada di dalam literaturnya orang Yahudi. Makanya gue klarifikasi dulu bagaimana bentuk serafim dan kerubim yang kau pernah lihat gitu loh. Sedangkan you dulu pernah debat sama gua masalah itu, dan yang lu tunjukin itu semua dari Google.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya yang telah memberikan jawaban terakhir, dan teman-teman kita bisa melihat dan bisa menilai. Silakan Anda nilai, silakan Anda lihat, silakan Anda kesimpulkan bagaimana tentang pemahaman kedalaman wawasan dari kedua belah pihak. Dan kita telah mendengar di mana kedua belah pihak ini begitu sangat santun dalam menyampaikan dan enak didengar karena kedua belah pihak telah mengetahui posisinya, kapan harus berbicara, kapan harus diam. Dan silakan bagi teman-teman yang telah kami sampaikan barusan di live chat, telah kami sebarkan, silakan untuk mendaftarkan diri ya, untuk tampil seperti Bang Valen dan Bang Luga. Dan ini pertanyaan terakhir yang disampaikan Bang Valen kepada Bang Luga, di mana Bang Luga nanti akan menjawab jawaban terakhir pula. Bagaimana Bang Valen? Anda siap memberikan pertanyaan terakhir? Oke, siap. Oke, selama 2 menit waktu berjalan. Pertanyaan disampaikan. Monggo. Oke, saya akan bertanya simple ya, simple aja tuh, simple. Kita nggak usah bahas masalah Tuhan lah, terlalu jauh ya kan. Gua mau tanya aja yang simple tuh, Yesua mati tanggal berapa tuh? Udah gitu aja. Waduh, jelas, singkat, padat. Namun inilah dialog ya teman-teman. Meskipun kedua belah pihak diberikan waktu, tapi tetap semua ada di tangan kedua pembicara. Baik ketika diberi kesempatan untuk bertanya, dan ini ternyata jawaban yang akan diberikan oleh Bang Luga, dan ternyata tidak sabar ya Bang Luga dalam memberikan begitu sangat besar. Oke, bagaimana Bang Luga? Anda siap memberikan jawaban terakhir? Ya, saya bukan hanya menjawab itu, tapi saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Oke, begitu semangat Bang Luga dalam memberikan jawaban terakhir. Selama 7 menit Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban disampaikan. Monggo. Yesus mati, ya saya nggak tahu di tanggal berapa dia mati karena tidak dituliskan, dan itu juga nggak penting juga. Nah, terus ada begini, kamu mengatakan ada toralisan. Sebenarnya toralisan itu dibikin hanya untuk mau kabur, karena kan tanah kitab perjanjian lama inilah yang menjadi dasar, karena ini adalah yang diberikan kepada nabi-nabi. Jadi kalau semua tidak sesuai dengan toralisanmu, nggak sesuai dengan yang di sini, berarti kau nggak usah ngarang. Nabi aja nggak tahu, ya saya aja nggak tahu seperti apa serafim, ya kan? Lalu kamu merasa Tuhan pernah ngomong ke bangsa Israel secara lisan. Ini dasarnya tidak bisa kamu lari. Sebenarnya Torah lisan itu diciptakan sebenarnya mau kabur, mau diparang, tapi cara-caranya satu-satunya cara adalah bikinlah Torah lisan supaya nanti misalnya kamu dapat informasi dari orang Kristen ada bocoran, kamu pura-pura mengaku itu adalah Torah lisan. Oh, inilah Torah lisan. Nah, sebenarnya kamu tinggal jawab aja, serafim seperti apa, ya kan? Tapi karena kamu memang nggak ada di sini ditulis, berarti kamu nggak tahu, kamu nggak usah lari ke Torah lisan. Emang Torah lisan mau melawan kitab Musa kan? Enggak. Torah lisan itu berarti lu udah nambah-nambahin, udah lebih pintar dari Musa loh. Makanya Tuhan bilang, barang siapa menambahkan firmanku, dia akan kuhukum. Barang siapa mengurangi dan menambahin, lu udah nambah-nambahin nih, pakai acara Torah lisan. Intinya kamu nggak tahu bentuk serafim seperti apa, ya nggak tahu. Lalu kamu mengatakan, saya ngambil di Google. Google apa? Orang saya ngutip Wahyu 4 kok. Ini Wahyu 4, kok Google sih? Kalau Wahyu 4 ditulis di Google ya nggak masalah. Google itu kan cuma penyedia, tapi kan dasarnya kan Wahyu 4. Wajah serafim itu seperti singa. Terus serafim yang kedua seperti lembu, tapi sayapnya ada 6. Nah sekarang serafimmu seperti apa? Ntar aneh-aneh lagi lo bilang, oh ini Torah lisan. Kan gue bilang Torah lisan itu cuma mau cara kabur. Kalau karena udah nggak ada di sini, ntar lo karang-karang lah. Lo bikin lah nanti serafimmu mukanya kayak monyet. Oh, dulu Torah lisannya orang Yahudi tuh serafim tuh mukanya monyet. Alkitab bilang singa, lu bilang monyet. Ya jadi monyet lah kerajaan lo. Udah parah lo, udah nggak jelas lo. Udahlah, intinya lo kagak tahu aja, mau kabur ke Torah lisan. Serafim yang pertama muka kayak singa, pasti serafim lo muka kayak monyet pasti. Kalau nggak monyet, kucing lah, tikus, apalah mungkin apa tuh
serigala atau hiena, apalah, mungkin gajah kali serafim lu. Serafim Alkitab saya bacain. Ini bukan Google-nya Alkitab. Yesus tuh lebih tahu serafim, jangan sok-sok Torah luisan lah, inilah. Nih, Wahyu 4. Adapun makhluk yang pertama bersayap 6 seperti singa, yang kedua lembu, yang ketiga raja wali, dan mereka punya 6 sayap. Mereka ini mengelilingi tahta Tuhan. Ingat nih orang-orang muslim juga nggak tahu ini. Yahudi aja nggak tahu, apalagi elo muslim. Ya, yang tahu tuh cuma Yesus, karena Yesus itu Tuhan. Ya, jadi gimana? Serafim lu mau kayak monyet, kucing, apa? Serafim lu mau karang serafim kayak apa lagi? Ini jangan-jangan serafim lu kayak kuda lagi. Jelas ya, serafim gua singa, sayapnya 6, berada di sekeliling tahta. Serafim lu kayak apa? Kucing kah? Monyet kah? Atau serigala? Serafimnya ganteng, tinggi kayak Mikael. Wah, ngarang banget loh. Iya, saya aja nggak tahu loh pakai acara alasan Tora lisan lah. Tora lisan itu nggak usah ngelebihin Musa. Lu mau lari sebenarnya. Udah jawab aja. Serafim lu kayak apa? Kayak monyet. Parah loh. Serafim tuh singa, sayapnya ada 6. Gue pernah nanya ke Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer aja yang bosnya semua para rabi di Yerusalem. Gue juga nggak tahu katanya. Apalagi lo mau lari ke Torah lisan lah. Paling lu bilang kayak apa sih? Oh, tinggi, orangnya ganteng. Wah, ngarang banget sih lu. Ya saya bilang sayapnya 6. Lu mau tambah-tambah lagi. Oh, sayapnya 7 menurut Torah lisan. Udahlah, lu banyak ngarang, udah nggak jelas. Tuhan Yesus. Nah, terus lu bilang begini. Kok berdasar Torah? Nabi Torah aja semua mati kok. Berdasarkan Torah. Nabi Torah tuh mati semua. Musa mati, semua mati. Ngapain lu berdasarkan Torah? Memang Torah itu menjadi dasar, betul. Tapi cerita perjanjian baru itu lebih serem, lebih ngeri, lebih dahsyat daripada Torah. Kenapa lebih ngeri? Karena bosnya sendiri yang datang. Di perjanjian lama Nabi mati, semua mampus. Di perjanjian baru Yesusnya bangkit, kagak mati. Jadi cerita perjanjian baru tuh lebih hebat. Kenapa lu harus mengagung-agungkan Torah? Perjanjian baru tuh lebih dahsyat. Yesusnya bangkit naik kuburan. Perjanjian baru nih numpang sama perjanjian lama numpang sama perjanjian baru. Begitu. Udah. Ntar dia meninggal lagi di sini. Udah lah. Tidur aja lu, Len. Oke, siap Bang Luga, siap. Tenang Bang Luga, harap tenang. Inilah namanya alur dialog ya, yang memang meskipun sama-sama sepakat kedua belah pihak ini, tapi tetap sepakatnya itu tidak sepakat atas apa yang disampaikan, atas apa yang didialogkan. Namun demikian, kita rehat dulu teman-teman, biar kedua belah pihak ini fresh, tenang gitu, minum dulu biar nggak serak-serak basah. Silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1184 kali 99995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Ya teman-teman, ketika telah transfer bisa mengkonfirmasi ke nomor HP atau WA yang ada di teks berjalan ini selama 24 jam. Dan jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana seluasnya itu akan dibangun pesantren, tentu saja silahkan teman-teman, mari kita berlomba-lomba dalam membebaskan lahan yang seluas ini, 6 hektar, yang akan didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid, yang 1 meternya itu cuma 250.000. Jika teman-teman ingin ikut membebaskan seluas 6 hektar ini, sertakan ketika Anda transfer, sertakan angka 1 di transferannya. Biar dari pihak Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transferkan itu khusus dananya untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar yang kelak akan didirikan
pesantren modern at-tauhid yang 1 meternya cuma 250.000. Oke, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Sedikit sebanyak apapun yang kita lakukan, insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlihat sekarang Bang Luga sudah minum dan Bang Valen pun telah santai, dingin kedua belah pihak, pikiran hatinya tetap harus jagalah hati ya teman-teman. Dan saya harap bagi teman-teman yang penonton untuk memberikan komentar yang baik, dan jika memang terjadi alur dialog di kolom komentar, silakan lebih baik Anda mendaftar saja untuk menjadi pembicara sebagaimana Bang Luga dan Valen. Oke, sekarang sesi terakhir memberikan kesimpulan atas alur dialog yang terjadi 1 jam 25 menit. Bagaimana? Siapa ini yang mau tampil duluan, Bang Luga ataukah Bang Valen? Silakan. Siapa? Oke. Bang Luga atau Bang Valen? Terus, saya juga nggak apa-apa. Oke, bagaimana Bang Valen? Nggak apa-apa, Bang Luga duluan? Oke, nggak apa-apa. Oke. Jika seperti itu, silakan Bang Luga Anda sampaikan closing statement-nya. Waktu berjalan selama 7 menit, silakan berikan closing-nya. Monggo Bang Luga. Oke, jadi kesimpulannya begini ya. Jadi Tuhannya Yahudi ini sampai detik ini masih jadi hayalan. Satu-satunya cara untuk keluar jadi hayalan cuma satu caranya, percaya Yesus, karena Yesus itu nyata. Tidak mungkin kita yang nyata ini bisa berurusan dengan Tuhan yang tidak kelihatan, yang hanya mengaku maha besar tapi kita nggak ada bukti. Oh, buktinya langit. Iya, buktinya langit. Kalau gue bilang Yesus yang ciptain itu lebih terbukti lagi kan. Yesus nyata, dia nyiptain langit bisa. Orang mati ya dibangkitin sama dia. Kalau Hasem, mana buktinya? Nggak ada. Musa aja mati kok, ya kan? Sanggup nggak Hasem membuktikan kematian? Nggak bisa. Orang dia nggak pernah turun. Orang kelihatan aja nggak pernah. Datang aja nggak pernah. Gimana kita mau tahu kalau dia Tuhan? Iya kan? Tapi kan ada langit, bintang-bintang. Itu yang nyiptain Yesus kok. Jadi nggak ada bantahan lagi. Satu-satunya cara untuk keluar dari Tuhan hayalan cuma satu kok. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati, real, pernah hidup. Sama seperti kita. Kita harus menyembah Tuhan yang berwujud daging. Karena kita juga daging. Kecuali kita angin. Angin menyembah angin wajar. Ya, Tuhannya Valen itu kan wujudnya angin, nggak ketahuan. Nah, nggak mungkin wujud saya yang keren ini mau menyembah Tuhan yang wujudnya angin, nggak mau saya. Saya juga mau punya Tuhan yang ganteng, yang keren, yang dahsyat. Terus yang kedua, perjanjian lama itu tidak lengkap kalau nggak ada perjanjian baru. Contoh, wajah serafim kan nggak tahu dia, karena wajah serafim itu ditulis di dalam perjanjian baru. Makanya baca kitab itu jangan setengah, jangan sepotong. Jadi kayak anak kecil lahir prematur, belum waktunya lahir disuruh lahir. Nah, agama Yahudi ini sebenarnya agama yang masih belum waktunya di launching, tapi udah di launching, akhirnya lahirlah kayak si Valen ini. Agama Yahudi itu sebenarnya belum jadi agama, baru mau jadi dipaksain. Sama seperti bayi baru umur 3 bulan dipaksain keluar, akhirnya jadi prematur, akhirnya jadi ngaco kan, ada yang matanya juling lah gini-gini. Nah, begitu juga agama Yahudi. Belum jadi agama dipaksain agama. Agama Yahudi akan menjadi suatu agama kalau dia percaya kepada utusan terakhir, yaitu Mesias, yang adalah firman menjadi manusia. Tapi karena dia tidak percaya kepada Mesias, akhirnya jadi begini kan. Ditanya ini nggak bisa, ditanya ono nggak bisa jawab, ditanya ini nggak bisa jawab. Jadi kacau jadinya. Sama seperti Muslim juga sama. Islam sama Yahudi itu 11-12. Belum jadi agama, dipaksain jadi agama, akhirnya giliran ditanya terwujud serafim nggak tahu. Ditanya wujud kerubim nggak tahu. Karena belum selesai ceritanya. Udah mau berangkat. Harusnya mereka tahu dulu ceritanya sampai habis, baru berangkat. Kayak orang Kristen kan, Taurat tahu, Injil tahu, semua tahu, Wahyu tahu. Oh, jadi pengetahuannya lengkap. Jadi pada saat kita maju berperang, pengetahuan kita udah lengkap. Nah, kalau mereka serafim nggak tahu, wujud kerubim nggak tahu, udah mau main maju-maju aja. Akhirnya pas ditanya begini kan nggak bisa jawab. Akhirnya dipaksain lah. Apa tuh? Torah lisan.
Torah lisan juga jawabannya juga nggak jelas itu. Ntar dibilangnya serafim kayak setinggi pohon kelapa lah, nggak jelas itu. Mana buktinya? Nggak ada bukti kan? Kalau kamu lihat, nah kita orang-orang Kristen pernah kita berdoa Tuhan Yesus datang, malaikat datang, itu juga perlu. Coba mereka tanya, pernah nggak mereka doa sama Hasem, malaikatnya datang? Nggak pernah. Kita sering, mereka nggak pernah. Makanya apa yang mau diharapin? Paling tulisan-tulisan aja diobok-obok, tulisan-tulisan, ketemu nggak pernah. Ngusir setan juga dia nggak bisa. Pernah saya tantang dia ngusir setan, nggak bisa. Ngusir setan nggak bisa, nyembuhin orang sakit nggak bisa. Terus lu mau ngapain hidup di dunia ini? Saya ngusir setan pernah, nyembuhin orang sakit pernah. Lu cuma baca-baca, giliran disuruh setan kabur deh pasti. Tuhan itu bukan hanya tulisan, Tuhan itu harus hidup, harus nyata di dalam hidup kita. Ya jangan cuma teori-teori doang. Emang lu kira gue tukang sayur, lu bisa teori-teoriin? Jadi Tuhan itu harus nyata. Mujizat Tuhan itu juga harus nyata di dalam hidupmu. Kau bikin mujizat, besok gue bawa orang kerasukan setan ke tempat sinagoge lu. Gue jorokin tuh 10 kerasukan setan. Paling lu kabur. Orang nggak bisa usir setan. Ntar yang jarinya Roro Kidul, gue amprokin ke muka lo ntar. Yang dukun-dukun santet dari Surabaya, dari Madura, gue amprokin ntar ke sinagoga lo. Ujung-ujungnya juga lo paling kabur karena nggak bisa usir setan. Tapi kalau lo bawa kayak gitu sama gue, lo bawa gue hajar sama Yesus. Karena gue ada kuasa, Tuhan itu hidup di dalam gue. Tuhan yang gue sembah dahsyat. Dan dia mau datang kembali yang kedua lagi sebagai raja segala raja. Di jubahnya tertulis King of Kings, menunggang kuda putih disertai dengan jutaan para malaikat. Ya, kalau dia datang, maka dikatakan di Matius 13 bab 1, anak manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dalam ketempakannya ke dapur api. Bayangin, dapur api, belum pernah kan lo dengar dari Musa dapur api kan? Itu cuma keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ngeri ya. Campakkan lo ke lautan api dan belerang. Udah bertobat loh. Orang Yahudi juga sekarang udah banyak bertobat tuh, malah pindah agama. Ya, Yesus itu dahsyat nyata. Dia bisa ngebakar orang. Ya, dia bisa ngebunuh orang. Udah jelas. Lo lihat Amerika Inggris, bisa lo lawan nggak Amerika Inggris? Dipotong lah. Israel aja yang jagain Inggris kok. Dan gue tambahin satu lagi, di Israel sekarang cuma ada suku Yehuda dan Lewi. Suku Efraim nggak ada. Nah, Efraim itu udah banyak para pendoa mengatakan Efraim itu adalah orang Batak dan Inggris. Nah, itu lo bisa cek lagi. Lo cari suku Efraim ada sekarang, ternyata suku Efraim di Israel nggak ada. Dan itu adalah salah satu bagian dari rahasia Tuhan yang sedang diungkapkan di akhir zaman. Udahlah, lo tidur aja Valen. Oke, terima kasih ya kepada Bang Luga yang telah memberikan kesimpulan atas alur dialog di malam hari ini, yang terlihat begitu sangat tajam tatapannya Bang Luga, namun masih terlihat lemes. Namun tidak apa-apa, dan inilah terakhir ya, kesimpulan terakhir yang akan diberikan oleh Bang Valen selama 7 menit. Bagaimana Bang Valen, Anda siap memberikan presentasi? Oke, siap. Oke, selama 7 Oke, siap. menit silakan berikan closing statement. Monggo. Oke ya, tadi sengaja saya tutup kamera saya itu, saya ketawa gitu, lucu. Kadang orang kalau asumsi itu, aduh, enak banget dia asumsi tanpa ada dasar data, aduh, parah gitu. Makanya kalau dia nanyain serafim sama gua gitu, nggak usah jauh-jauh, yang sampai ke sono ke langit-langit, nggak usah jauh-jauh. Orang tanggalnya Yesus mati aja kalian nggak tahu. Gimana kalian mau ngomongin serafim gitu loh? Ibaratnya begini, logikanya begini. Kalau yang kelihatan aja kalian nggak tahu, apalagi yang nggak kelihatan gitu loh. Ini logika loh. Jadi jangan, gue udah bilang jangan berandai-andai gitu loh. Kamu boleh baca PB, tapi korelasi dulu sama PL gitu loh. Ada kagak gitu loh. Jangan kamu istilahnya, oh
Yahudi itu apa? Nggak ada agama Yahudi mah nggak ada. Dari mana ya Judaism itu adalah agama? Nggak ada. Jadi Judaism itu adalah satu ikatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Hashem. Nah, bukan agama. Dan kalau gua bilang Yesua bukan orang Kristen dia. Sejak kapan Yesua jadi orang Kristen? Kagak ada. Orang Yahudi aja yang mereka percaya Yesua sebagai Mesias, mereka nggak mau disebut Kristen. Bahkan tempat ibadah mereka pun nggak mau disebut gereja. Jadi jangan usah ngomongin yang nggak kelihatan dulu ya. Yang simpel-simpel aja dulu. Kalau silsilah aja udah salah, udah error, maka pertanyaannya bagaimana mungkin dia mau jadi Tuhan, mau jadi Raja Mesias? Aduh, itu klaim itu harus sesuai data loh. Nggak boleh asal-asalan ngomong. Kenapa kok Yekonya itu keturunannya nggak bisa naik ke atas tata? Jawabannya enak karena bukan anak dan darah. Ini jawaban kayak gimana? Orang Yesus itu manusia, dia bisa makan, dia punya darah dia. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan Tanakh, berdasarkan Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Baru ketemu benang merahnya, jangan ngasal-ngasal. Lu bilang Torah lisan bukan bagian dari firman Elohim. Itu ditambah-tambahin kayak gimana? Kalau gua nanya ke Yu kitab Yahudi apa aja, Yu nggak tahu. Kenapa orang Yu pelajarannya aja dari replacement teologi? Gereja menggantikan Israel. Wah, otoritas gereja sama Israel tinggian mana? Kok enak aja gereja menggantikan Israel? Nggak bisa, doktrin kayak gitu nggak masuk dalam pemahaman Judaism, nggak bisa. Makanya kalau Yesua itu benar-benar nubuatannya ada di dalam Tanakh sesuai dengan rasi, sesuai dengan khasal, orang Judaism pasti percaya Yesua gitu loh. Buktinya ketika diselidiki semua nggak ada. Orang silsilah aja error. Banyak itu mistik-mistik yang terlalu apa ya, di dalam PB yang nggak sesuai itu ada. Bahkan kalimat-kalimat yang korup di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 itu korup semua itu. Kalau kita baca Tanakh di dalam teks Masoritik atau di dalam Torah, di dalam Gulir, itu nggak sesuai dengan apa yang diterjemahkan baik di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Pokoknya Alkitab Goyim deh, itu aduh parah. Makanya kalau kita mau istilahnya, kalau dibilang sehat, dibilang waras, dibilang nggak gila, ya kita menyembah satu-satunya Shem yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan menyembah orang yang tuannya digebukin. Ya, gue masih sehat, masih waras gitu loh. Gue menyembah Hashem Lilam Faed gitu. Hashem dia adalah raja alam semesta, bukan Hashem yang turun ke dunia jadi manusia habis itu digebukin. Wah, penghinaan ini bagi bangsa Yahudi gitu loh. Di mana otoritas Hashem sampai dia itu digebukin di bumi? Coba, ayo. Kita pikir aja lah, pakai akal sehat gitu loh. Orang kita diciptakan, dikasih akal, budi, pekerti gitu loh. Hashem itu kados. Hashem itu hakados baruhu. Ya, gak mungkin dia mau digebukin. Dia turun ke dunia, jadi manusia, habis gitu digebukin sama orang-orang Romawi. Oh, gak ada konsep kayak gitu dalam Tanakh, itu gak ada gitu loh. Dan konsep itu ada cuma di dalam doktrin Kristen. Sedangkan orang-orang Yahudi yang asli punya darah Yahudi yang percaya Yesua sebagai Masya, bukan berpikir seperti itu. Mereka menganggap bahwa Yesua hanya sebatas Masya, sebatas Melek Masya, bukan sebagai Hashem. Kenapa? Karena kalau ada yang menyatakan bahwa manusia itu adalah Hashem, itu sudah masuk ke dalam ranah Avodah Zarah, dan itu adalah Khilul Hashem. Jadi doktrin Kristen ini gue nggak tahu berangkat dari mana, gue juga aduh parah gitu loh. Tidak mau mempelajari konteks yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam PB. Nanti muncul Tritunggal lah segala macam yang nggak pernah ada. Saya nggak bahas Tritung ya. Makanya kalau kita mau dibilang waras dan nggak gila gitu aja lah. Di mana-mana yang namanya Hashem yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakov, itu bukan Hashem yang digebukin oleh prajurit Roma. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Farin yang telah memberikan closing statement selama 7 menit.
Baik, kan saya matikan dulu suaranya karena suaranya ada di luar ya, bergeruh. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, wawasannya kepada para penonton, dan terima kasih telah memberikan contoh. Ya, Anda telah memberikan contoh kepada para penonton di mana dialog itu seharusnya begitu sangat santai, santun, dan tidak ada olok-olokan, dan semoga para penonton bisa mencontoh apa yang pihak Bang Valen, Bang Luga lakukan. Namun tetap, meskipun keduanya sepakat untuk tidak sepakat, namun tetap hal itu harus dihargai, bahwa perbedaan tidak selamanya harus melahirkan kontok-kontokan ya teman-teman, dan kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara. Terima kasih kepada para penonton. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.